wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Pengurus takmir Masjid Al-Hikmah yang dirahmati oleh Allah, Bapak dan Ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan kemarin saya nggak bisa bersama Bapak dan Ibu sekalian, ada tugas ke Eropa Barat selama 13 hari sekalian. Jadi Masjid Al-Ikhlas niki jamaah ten mriku sedaya sekalian. Karena nonton ten Londo, ten Amsterdam niku negara yang sangat bersih, nggak ada yang jadi yang namanya sawah itu tidak ditanami padi atau jagung, tapi ditanami rumput. Rumputnya bagus sekali, indah. Untuk apa? Untuk makan sapi dan makan kambing. Jadi sapi dan kambing itu dilepas itu saja, rumputnya rata, bagus, hijau semua. Terus tidak ada namanya sampah, itu tidak ada. Jadi jalan itu ya bersih, itu kanan kiri ya, bersih itu. Yang namanya pohon-pohon itu tingginya sama, besarnya juga sama, tidak ada seperti sini kan banyak pohon pohon beringin. Tidak, di sana tidak ada pohon beringin, hijau semua di tepi jalan itu hijau semua. Jadi saya menggambarkan Amsterdam itu kan panas gitu, hanya berapa? Hanya 13 derajat. Ini mensyukuri nikmat Allah, saya ceritakan sebentar karena itu begitu. Begitu juga di Belgia, kepengen sekalian. Kalau mahasiswa murah bayarnya hanya 75 juta sampai sana. Jadi gazebo 2 jadi sekalian di sana. Itu ya di Belgia, ya, di di Swiss itu ada namanya pegunungan Alpen itu ya. Itu pegunungan yang bahannya itu es semua. Aslinya es, saya belum mencair. Jadi es itu ada gandola itu tingginya 2.300 meter dari permukaan laut sekalian. Tinggi sekali dan ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang seluruh dunia ya. Jadi gunung es itu dilubangi, masuk lewat itu. Jadi kita berada di dalam es itu, Pak. Ya alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah, orang kanyeben itu. Naik sampai ke atas itu sekalian, kembali lagi, naik gandol lagi. Itu juga bersih kotanya. Swiss itu bersih. Jadi kalau di sini tanaman yang namanya lahan itu kan ditanamani jagung, ditanamani padi ya. Di sana tidak ada sekalian. Ditanami rumput semua, dan rumputnya itu tidak pating pecongol gitu. Rumputnya juga rata, bagus itu ya. Itu untuk sapi dan kambing itu, sapi dan domba. Jadi makanya yang namanya oleh-oleh dari sana itu yang banyak keju. Saya pikir saya mau membawa keju untuk jamaah Masjid Al-Ikhlas, keju di sini banyak. Jadi akhirnya tidak usah saya bawakan sekali. Keju dan coklat itu, coklatnya juga enak, dari Belgia itu enak, terkenal ya. Hanya harganya itu mahal, satu lembar itu 100.000 rupiah. Di sana itu kan uangnya kan euro. Euro itu di sini kan 19.000 rupiah. Jadi kalau mau beli itu mikir-mikir, misalnya tuku pora. Jadi karena euro itu sekalian, 1 euro kan 19.000 rupiah. Jadi saya beli minuman itu 750 cc, apalagi di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi kan transit di Abu Dhabi sekalian itu berapa? Itu satu botol itu 26 dirham. Saya ukur harganya berapa? 126.000 sekalian. Aqua satu botol itu loh 750 mili. Jadi murah di Indonesia, itu murah sekali. Hanya 3.000 itu. Sana 125.000 sekalian. Nah, terus sampai ke Italia, Prancis ya, Prancis, Swiss, Italia, terus sampai di Roma, terus bersama kedutaan besar di Roma mengatakan sana
Pak, di sini itu yang namanya copet itu biasa. Ya, copet itu normal katanya. Biasa, jadi bukan merupakan kejahatan lagi. Jadi kami turun dari bis mau naik ke pesawat itu sekalian, tas yang saya cengin itu di apa? Di mana? Uh, itu apa? Ditarik oleh apa? Oleh copet itu sekalian. Jadi kalau itu dicopet saya tidak bisa pulang. Karena apa? Di situ paspor saya di situ sekalian. Saya harus ke kedutaan ngurus itu, di deportasi itu. Ya itu alhamdulillah sekalian. Ya apa? Karena perlindungan Allah dikejar polisi karena mahasiswanya itu ada yang banyak polisi kejar. Ya biasa saja, tidak ada apa-apa. Mau lapor ya sudah ada apa-apanya. Itu di Roma. Roma itu kan Vatikan itu kan negara agama. Tapi ya begitu sekalian. Nah, jadi sekalian memang Londo itu kan menjajah kita aja 3,5 abad ya. Jadi member kalau di sana itu negaranya bersih, bagus. Di kampus itu tidak ada yang namanya jagong itu mahasiswa enggak. Semuanya membaca semua. Semua membaca. Ya sekalian. Terus tidak ada sepeda motor, semua naik sepeda. Gimana sekalian? Entah itu dosen, mahasiswa, naik sepeda semua, naik sepeda. Jadi yang namanya di jalan itu, yang namanya pejalan kaki atau sepeda tetap dihormati oleh apa? Mereka yang mengemudikan, yang mengendarai roda 4. Berhenti, kereta di tengah kota ya berhenti. Di sini kereta kan tidak bisa direm sekalian. Di sini kereta tidak bisa direm, langsung ada truk yang langsung ditabrak itu saja itu kemarin di Kaligawi itu. Kalau jalan enggak, di sana itu kereta ya di Spanyol sama. Kereta di tengah kota itu ya ada orang jalan ya berhenti. Nah, itu sekilas saja. Nanti kalau diceritakan itu enggak selesai-selesai sekalian. Ya, seneng ya. Yang penting itu seneng gitu ya. Bisa menikmati karunia Allah yang berupa kenikmatan alam semesta itu. Nah, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sampai di sini. Bulan kemarin itu saya hadir karena ada tugas ke Eropa itu 13 hari. Nah, sekarang kita bahas sekalian ibadah bagi lansia itu seperti apa sekalian. Jadi nah, sekalian. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu semacam ini sekalian. Quran menyebut begini. Qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat Maryam ayat 4 ini memberi informasi kepada kita Nabi Zakaria yang sudah sepuh sekalian. Beliau berkata, beliau matur kepada Allah, qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban. Terus, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Jadi sekalian, ini gambaran orang kalau sudah sepuh, itu tulangnya lemah, ya, denggule ya, denggule ditekuk kangelan sekalian. Kemudian apa? Ini apa? Rambutku sudah ditumbuhi uban, kepalaku sudah ditumbuhi uban, wasta'ala ra'su syaiba. Ya, tapi Nabi Zakaria kan belum mempunyai keturunan itu. Ya kira-kira lansianya usianya 70-an lah itu. Nah, di dalam tafsir dikatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya Nabi Zakaria tidak pernah kecewa
dalam berdoa kepadamu. Tidak pernah terus berdoa terus, sekalipun belum mempunyai keturunan. Itu Nabi Zakaria. Jadi apa maksudnya ayat ini? Bahwa lansia itu sudah mengalami kelemahan fisik. Fisiknya sudah lemah. Ya, jadi kalau alhamdulillah, maka dari itu kalau kita itu lansia, kan mesti diingatkan oleh dokter itu ditambah suplemen vitamin neurobion yang pink itu kan, itu supaya metabolismenya tetap baik sekalian. Neurobion sing niku lho, sing pink niku lho, nggih. Neurobion forte itu sehari 1 saja. Tapi itu untuk saraf-saraf supaya tetap tetap kuat, tetap bagus itu sekalian. Jadi itu sunatullah. Yang namanya usia lansia ini adalah ini adalah sunatullah. Artinya itu ketetapan Allah yang berlaku kepada siapa saja, tidak bisa dilawan, nggak bisa dilawan. Itu. Jadi yang namanya tulang, yang namanya otot, semuanya sudah mengalami yang namanya penurunan kemampuan fisik. Fisik sudah mengalami penurunan fungsi. Nah, oleh karena itu sekalian, ini ayat Al-Qur'an. Jadi kita semua akan mengalami semacam ini. Kita semua akan mengalami semacam ini. Nah, terus bagaimana ini? Nah, jadi menurut Al-Qur'an itu, ya, Al-Qur'an itu mengatakan bahwa ini proses kehidupan manusia itu Allah menciptakan manusia, waladzi khalaqakum min turabin, ya, menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya dari tanah apa? Dari saripati tanah, summa min nutfatin kemudian menjadi sperma, summa min alaqatin kemudian menjadi segumpal darah, summa yukhrijukum tifla kemudian menjadi bayi, ya, summa litablu asyuddakum kemudian menjadi dewasa, summa litakunu suyukha, ya, kemudian menjadi apa? Syekh, menjadi tua. Makanya kalau ada syekh itu artinya sebutan orang yang sudah sepuh, sudah lansia, itu sebutannya syekh. Ya, jadi gimana syekh itu sebetulnya sebutan orang yang sudah sepuh sekalian. Maka di sini, ya, nah ini yang saya cetak merah ini. Nah, jadi summa litablu asyuddakum, kemudian kamu menjadi sangat kuat. Kemudian apa? Jadi setelah anak, kemudian menjadi kuat, menjadi dewasa. Summa litakunu suyukha. Ini surah Al-Mu'min ayat 67. Kemudian menjadi syekh. Ya, syekh itu jamaknya itu suyuh. Suyuh itu orang-orang yang sudah usia lanjut sekalian. Nah, di Indonesia WHO itu menetapkan usia lanjut itu adalah usia 60 ke atas. Ya, itu lansia awal. Sampai 65 sampai 70 itu lansia madya, 70 sampai 75 itu lansia jadi madya, kemudian lansia dewasa. Nah, kemudian 75 ke atas itu menjadi lansia sempurna sekali. Nah, terus bagaimana kalau sudah lansia? Ini, nah gitu ya. Masih di sini. Jadi lansia itu seperti anak kecil kata Al-Qur'an. Surah Yasin yang sering dibaca itu mengatakan apa? Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala ya'qilun. Ya, kata Allah, kata Quran, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian yang lemah. Nah, jadi bagi sekalian yang namanya lansia itu ya lemah fisiknya. Seperti apa? Seperti anak kecil. Nah, Allah berkata, maka apakah mereka tidak mikir gitu loh. Jadi maka kalau ada orang tua berjalan sama anaknya, orang bapak ibu itu jalan kok alon-alon. Jadi itu anak yang tidak tahu informasi Al-Qur'an itu sekalian. Jadi ya orang tua mesti jalannya ya alon-alon kan gitu dah. Jalannya orang alon tiba malah jadi masalah.
Maka biasanya anak-anak yang sudah tahu di kamar mandi itu jalan masuknya diberi apa? Diberi handrail, diberi pegangan itu. Untuk pegangan kalau masuk ke kamar mandi. Kemudian di klosetnya itu juga diberi handrail. Pegangan kan supaya apa? Supaya itu sebetulnya adalah karena orang yang tidak ngerti ya, itu sebetulnya kan perintah Al-Qur'an. Kalau anak kecil, sekalian, mau jalan kan dituntun dulu. Mulai tumbuh, diajarkan, dituntun, dititah itu ya. Lah orang tua terus mestinya bagaimana ya, karena seperti anak kecil, orang tua itu kalau lansia ya harusnya ditahan kan itu tuh. Karena apa? Fisiknya sudah lemah. Nah, supaya tidak merepotkan, wong kita itu punya anak, anak juga mempunyai tanggung jawab sendiri, punya anak, punya cucu. Anak kita kan tidak akan melayani kita. Kita kan hendaknya menjadi orang tua yang mandiri kan, itu lansia yang mandiri. Tidak merepotkan anak-anak, wong anak itu punya tanggung jawab sendiri, kerja. Ya, istrinya kerja, anaknya sekolah, mereka mencarikan nafkah untuk anaknya masing-masing. Nah, terus bagaimana kita? Kita yang sudah lansia itu perintahnya memang posisinya semacam ini, gitu kan. Ini sunnatullah. Sunnatullah itu begini maksudnya, itu adalah ketetapan Allah yang tetap yang harus berlaku bagi makhluknya. Siapa itu mengalami gitu semua orang ya, pasti itu tidak bisa dilawan. Maka ada ayat surah Al-Fatah itu menyebut sunnatullahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah itu berlaku terhadap orang-orang yang sebelum kamu ya. Terus walan tajida li sunnatillahi tabdila, tidak ada perubahan dalam sunnah Allah. Maksudnya apa sunnah Allah itu sekalian? Itu pasti berlaku. Pasti berlaku. Contoh, Bapak dan Ibu kalau merebus air itu kalau dipanaskan sampai titik didih tertentu pasti mendidih, pasti itu. Lah kita juga begitu, yang namanya manusia itu tadi disebutkan di sini, salikan. Nah, jadi ini ya. Nah, ini jadi mulai dari tanah, makan, jadi nutfah, jadi segumpal darah, kemudian jadi bayi, dan kemudian dewasa, kemudian menjadi tua. Itu sunnatullah. Tidak ada orang itu yang umpamanya usia 70 tahun masih kuat lari sprint 200 meter, tidak ada. Oleh dokter mesti tidak disarankan. Ya jalan saja. Itu apakah jalan cepat atau yang penting sehari 30 menit, 1 minggu 150 menit. Dokter kan memberi advice begitu sekalian. Nah, jadi di sini sekalian, kita ini sekarang saya, Bapak dan Ibu itu seperti anak kecil, Nah, anak kecil ya tentu jalannya juga seperti anak kecil, fisiknya juga seperti anak kecil. Makan asupan juga seperti anak kecil, tidak bisa makan yang banyak sekali kan, tidak bisa sekalian. Nah, oleh karena itu kita sadari bahwa posisi kita itu seperti anak kecil. Pertanyaannya kan begini, Pak, kalau seperti anak kecil kan berarti orang ibadah kan apa-apa, orang sholat kan apa-apa, sudah tidak terkena beban. Lah, orang hidup kok tidak sebetulnya ketentuan hukumnya kalau seperti anak kecil itu apa? Sudah menjadi manusia suci. Jadi Bapak dan Ibu, anak kecil itu kan anak yang belum punya dosa. Lah, Bapak dan Ibu itu mestinya dikembalikan kepada anak kecil itu adalah fisiknya lemah, ingatannya lemah, kan gitu kan. Kadang-kadang urung sholat dielingke wis sholat. Ya, saya punya ibu itu usianya 78 tahun. Ya gitu, susah sholat, sudah lupa. Terus bagaimana? Itu Allah mengangkat penanya. Semacam itu, orang tua yang semacam itu tidak dikenai beban. Orang di dosa, kan itu. Ya kewajiban kita, anak-anaknya ya hanya mengingatkan saja. Pak, Bu, sampun wekdale sholat. Aku wis sholat kok, pada sholatnya baru
waktunya baru mulai sekalian. Ini orang tua, ini lansia. Ya, kalau kita masih alhamdulillah masih sehat gitu, maka sekalian kita akan diajarkan supaya fungsi otak itu apa? Degeneratifnya. Jadi ada di dalam kedokteran itu istilah degeneratif, menurunnya fungsi organ tubuh, namanya degeneratif. Supaya itu bisa dipertahankan, melambat, maka harus diberikan. Nah, otak bagaimana caranya? Ya membaca Al-Quran, kemudian sholat tapi angen-angen ning maknane kan itu kan. Nah, maka orang dulu kan maca Quran angen-angen sak maknane. Sholat tapi diperhatikan dengan khusus apa itu maknanya diangen-angen, sehingga bacaan itu memperlambat fungsi kepikunan. Gitu loh. Jadi begini ya, ini kita di sini seperti anak kecil. Nah, kemudian kalau sudah seperti anak kecil bagaimana? Nah, ini hadisnya Tirmidzi kan itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita seperti anak kecil, ya lansia seperti anak kecil, mestinya kewajiban keagamaan itu sudah mulai menurun. Jadi sebetulnya umpamanya orang lupa, bapak dan ibu naik sholat isya kadang-kadang 5 rakaat atau 4 rakaat. Saya kalau sholat isya kadang-kadang 5 rakaat, wis 4 rakaat, kemudian apa? Ini mas 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, ragu kan? Maka kalau ragu di dalam sholat itu yang ditetapkan yang jelas sudah dilakukan. Kalau kita ragu 4 atau 3, maka kita harus menetapkan yang 3, karena 3 itu sudah dilakukan. Kan itu. Nah, berarti sholat kita isya menjadi berapa? 5 rakaat itu sekalian. Karena apa? Ya karena sudah lupa itu. Maka ada kaidah al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum itu berlaku tetap yang sudah dilakukan, dikerjakan. Nah, jadi 4 apa 3 ya, aku mau sholat isya 4 atau 3 ya, maka yang ditetapkan ada yang 3, nambah 1 menjadi 5 rakaat. Jadi kalau cucunya makmum ya, itu yang gue nggak sholat isya kok 5 rakaat kan gitu. Itu karena apa? Karena lupa sekalian ya. Nah ini, jadi siapa sih orang tua yang baik, lansia yang baik itu siapa? Kan gitu. Bukan lansia yang seperti anak kecil tadi tidak melakukan ibadah, tapi Nabi menyebut khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Oh gitu. Jadi usia panjang itu tidak jelek, usia panjang itu tetap bagus. Nah, di sini hati Nabi menyebut begini, sebaik-baik kalian, kita itu dikatakan menjadi makhluk atau manusia yang baik itu kalau panjang umurnya. Nah, Isa ya 85, 86 sekalian. Kita berdoa bersama kan di sini. Jadi Allahumma tawwil umuruna gitu. Ya Allah, panjangkan usiaku li husni ibadatik. Panjangkan usiaku untuk menambah, menyempurnakan dan memperindah amalku, ibadah kepadamu. Itu permintaan, itu ajaran Nabi. Ya, jadi Nabi mengajarkan Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan usiaku li husni ibadatik untuk menyempurnakan ibadahku. Jadi Bapak dan Ibu, ini di sini dikatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang paling panjang umurnya, 86 tapi masih bisa kemana-mana. Bapak dan Ibu, saya kan punya teman ya, itu Pak Kiai Daroji itu umurnya 86. 86 Pak? Ketua MUI ya. Ketua MUI dan Ketua Basnas itu masih bisa kemana-mana, masih aktif itu sekalian. Tapi badannya jangan gemuk-gemuk, naik gemuk orang semelaku sekalian. Itu usia 86 itu jalannya masih cepat, masih kemana-mana, masih sampai ke Turki, masih ke itu kan 86 kan sudah panjang itu usianya.
Ya, sudah relatif panjang lah. Jadi itu mungkin masih 10 tahun lagi kuat apa enggak itu sekalian ya. Nah, kita itu kalau bisa ya seperti itu, tapi aktivitasnya tetap memberikan manfaat kepada orang lain sekalian. Maka di sini yang baik amalnya. Jadi panjang umurnya, yang baik amalnya. Nah, ini. Nah, jadi prinsip-prinsip ya ibadah bagi lansia itu yang pertama adalah prinsip kemudahan atau taisir. Taisir. Gampang. Gampang. Tidak mempersulit diri. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada keringanan atau rukhsah. Rukhsah ya. Keringanan bagi apa? Bagi lansia itu ada keringanan. Keringannya seperti apa? Nanti kita bahas berikutnya. Yang ketiga, sekalian, memelihara kesehatan. Hifdzus shihah. Memelihara kesehatan yang ketiga. Yang pertama itu adalah apa? Prinsip kemudahan, taisir. Yang kedua, prinsip keringanan atau rukhsah. Nyun sewu, biasanya kalau bapak-bapak kalau sudah usia itu kalau buang air kecil kadang-kadang kan masih tersisa gitu, seret gitu kan. Terus gimana? Ya ada orang begitu. Saya itu mboten iso salat Pak lah Pak. Saya itu habis buang air kecil mesti masih keluar gitu. Lah terus bagaimana? Itu masuknya pada umumul balwa. Jadi kalau sering keluar ya diberi pempes sambil sholat. Bukan kemudian tidak sholat. Ada dulu bahkan seorang jamaah karena usianya sudah 70 itu kan kalau buang air kecil itu masih ada yang tersisa kan gitu kan. Terus akhirnya tidak sholat. Saya ingatkan ya tetap sholat Pak. Lah terus bagaimana? Lah nanti membersihkan, nanti begitu lagi. Tidak begitu. Itu namanya umumul balwa. Bahaya, resiko yang tidak bisa dihindari. Nah dia itu tetap sholat. Nah kalau memang tidak bisa sering gitu ya diberi pempes, tetap sholat. Nah jadi sholatnya kok nganggo apa? Pempes itu kan untuk menahan najis toh? Tidak apa-apa, itu namanya umumul balwa. Di sini masuk kategori yang pertama itu kemudahan atau taisir, yang kedua rukhsah keringanan itu. Terus kewajiban lansia adalah memelihara kesehatan, hifdzus shihah. Nah, jadi bagaimana supaya makan ya tidak terlalu malam, supaya sebab nasi itu kalau dimakan pada malam hari jadinya trigliserid sekalian. Ya, kalau makan ya sore jam 5 itu nanti malamnya sudah tidak ada yang masuk lagi. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kesanggupan. Kemampuannya seberapa? Tidak usah dipaksakan orang tua itu. Pokoknya yang minimal harus dipenuhi. Apa yang minimal itu? Sholat wajib sudah. Kalau memang tidak mampu sholat sunnah, ya sholat sunnahnya sambil duduk. Kan itu. Jadi habis tahiyat, habis salam, mau sholat sunnahnya dengan duduk. Tidak usah berdiri lagi sekalian. Ya. Kalau tidak mampu bersimpuh, ya selonjoran. Kan itu. Itu namanya sesuai dengan kesanggupan, karena Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa Allah itu tidak membebani sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan kesanggupan kamu. Kemudian yang kelima, ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Jadi ora sak geleme dhewe gitu. Jadi sepanjang masih kuat ya berdiri. Kalau tidak kuat ya sambil duduk sekalian. Ini prinsip dalam ibadahnya lansia sekalian. Nah, terus toharoh. Ini mulai ibadah kita masuk toharoh, bersuci seperti apa itu bersuci? Lah wudu itu bagi lansia yang sulit berwudu karena keterbatasan fisik diperbolehkan melakukan tayamum. Malam itu Bapak dan Ibu, nek malam itu dingin, ya sudah tidak usah wudu, tayamum saja.
jadi nyun sewu nih, istri saya itu kademen terus, masa AC 25 masih kademen, nah, kan gitu. Nanti habis wudu deg-deg gini, ngajak ayo ndang cepet sholat, mas sholat, nanti rak sholat apa ndang ngentut, nah, kan gitu. Jadi manusia itu kalau sudah usia kan mestinya sering ngentutan ya. Nah, ngentutan itu bagaimana? Ngentutan ya kalau memang tidak bisa ditahan waktunya habis ya sholat karo ngentut. Waktunya sudah mepet habis, subuh sudah jam 5:30 umpamanya. Kan sudah mepet tuh habis toh. Terus ngentut terus sekalian. Karena memang sudah apa? Ya sudah mengalami degeneratif itu, ya. Makanya ya ora usah maca surat sing dawa-dawa. Kan itu. Jadi itu yang disebut dengan umumul balwa, bukan bukan kemudian tidak sholat. Seperti halnya seorang perempuan itu yang ada namanya istihadah, itu sudah tidak menstruasi tapi ada keluar istihadah, itu juga tetap harus sholat. Nah, bagaimana sholatnya mengenakan pampers itu sekalian, ya. Ya, toharohnya bagaimana ini? Nah, ini kalau tayamum adalah cukup mengambil menempokkan telapak tangan di tembok atau di mana, kemudian diusapkan di muka, selesai, kemudian tepukkan tangan lagi, kemudian ini sampai pergelangan tangan. Ya. Itu sudah cukup pengganti mandi dan wudu tayamum itu. Jadi untuk taharah wudu ini cukup dengan tayamum sekalian. Kemudian jadi bagi lansia yang tidak bisa menggunakan air, tayamum menjadi alternatif yang sah dalam bersuci. Apalagi kulitnya sudah mulai menipis kan itu lansia itu sekalian. Ya kademen itu. Maka AC 25 masih kademen. Sebenarnya kan sama dengan suhu di ruangan itu 25. Tapi masih kademen sekali. Itulah lansia sekalian, ya. Nah, ini surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dasarnya. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dasarnya itu begini. Di sini wa in kuntum mardha aw ala safarin aw ja'atum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu itu takut terkena air itu menjadi kedinginan, maka kamu boleh tayamum. Hanya tayamum itu tidak boleh digunakan seperti wudhu. Kalau wudhu itu bisa dipergunakan untuk beberapa kali sholat, tetapi kalau tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat. Kalau wudhu enggak, kita wudhu ya, wudhu habis sholat malam tadi jam 3 wudhu, kemudian belum batal, kita enggak usah wudhu lagi, masuk sholat subuh. Jadi satu wudhu itu bisa dipergunakan untuk beberapa kali sholat. Tapi kalau tayamum itu berlaku hanya untuk satu kali sholat. Jadi umpamanya Bapak dan Ibu tadi tahajud dingin ya, dingin, musim dingin, tayamum. Nah, terus setelah tayamum sekalipun belum batal subuh ya tetap tayamum lagi. Ini pendapat yang terkuat begitu. Jadi tayamum itu adalah untuk sekali ibadah sekali sholat. Sekalipun ada pendapat ya sama tayamum itu dengan wudhu kan gitu. Tapi yang lebih kuat adalah tetap mengambil tayamum ketika orang itu akan sholat sekalian. Ya, ini dasarnya surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan debu yang bersih. Lah debu ini golek debu piye? Kan sulit. Maka ya tempelkan saja, sebab di beberapa tempat itu ada debu yang sudah tersaring sekalian. Karpet kita itu sudah ada debunya. Bapak dan Ibu sekalipun di dalam mobilnya ber-AC, di dalamnya kan ada debu itu. Ada, ya bisa, dashboard itu ditempelkan itu kemudian dipergunakan untuk wudhu ya bisa. Itu artinya
bahwa wudhu itu adalah komponen-komponen yang sudah ada, komponen debu yang sudah ada di sekeliling kita sekalian. Ya. Nah, ini kemudian mandi wajib. Mandi wajib bagaimana? Mandi wajib juga begitu. Jika mandi junub tidak memungkinkan, maka tayamum dapat menggantikannya. Jadi tayamum itu dipergunakan untuk pengganti mandi dan wudhu. Sebagai pengganti mandi dan wudhu. Nah, jadi kalau mandi junub ya dingin ya bisa dengan tayamum. Ya. Kemudian langsung sholat subuh mamanya. Lah, nanti kalau sudah ada air siang itu baru diulang mandi junubnya sekalian. Ya. Nah, kemudian ini sholat. Seperti apa sholatnya orang lansia itu? Lansia yang tidak mampu berdiri dapat melaksanakan sholat dengan duduk. Jika duduk sulit, maka mereka boleh sholat dengan berbaring atau bahkan dengan isyarat. Ya, kalau sudah lansia betul tidak bisa bangun kan sholatnya dengan isyarat. Kan dengan duduk saja sekalian. Karena biasanya kan lutut tidak bisa ditekuk kan itu. Nah, jadi mungkin Pak Kamton nanti menyiapkan kursi-kursi kursi-kursi yang banyak untuk para lansia itu. Jadi kita lihat kalau di Makkah, di Madinah itu kan banyak yang sholat dengan duduk sekalian. Tapi mereka bukan lansia, tapi karena kegemukan sekalian. Jadi duduknya sulit itu. Ya, jadi boleh sholat itu, jangan kemudian ya hanya posisinya mestinya harus ditempatkan pada bagian yang mana? Tidak di tengah, di pojok supaya tidak mengganggu mereka yang sholatnya masih bisa dengan sempurna sekalian ya. Lah ini dasarnya surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sanggupnya seperti apa? Kesanggupannya seperti apa? Kalau memang mampunya itu duduk ya duduk. Jangan dipaksakan sekalian. Sebab nanti kalau ruko, nanti kemudian sujudnya duduk, kakinya sakit. Nah, kemudian menyebabkan apa? Madharat. Nah, dalam kaidah fikih madharat itu harus dihilangkan. Kaidah berbunyi adz-dzararu yuzalu. Kan itu. Jadi madharat, sesuatu yang menyebabkan resiko itu harus dihilangkan. Jangan sampai kita sholat tapi malah menimbulkan resiko. Sholat tapi malah membuat bahaya. Sebab tadi kan harus menjaga kesehatan lansia itu. Ini dasarnya sholat ya. Nah, kemudian bisa kalau memang waktunya itu mepet dan tidak mampu, sholatnya boleh dijamak. Di rumah sholatnya boleh dijamak. Jadi umpamanya sore asar ya, kemudian sholat asar, fisiknya lemah, ya sholatnya dijamak dengan zuhur, jamaknya jamak takdim sekalian. Jadi orang yang sudah lansia gitu, itu sholatnya mungkin sering lupa, diingatkan putra putrinya, ya di situ dikatakan boleh dijamak sekalian. Jadi lansia yang mengalami kesulitan dalam menjalankan sholat pada waktunya boleh menggabung sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi yang utama adalah jamaknya jamak takdim. Jadi asar dilakukan pada waktu zuhur. Jadi nanti asar nggak sholat lagi kalau sudah lansia. Loh Pak, jamak kok di rumah boleh? Jamak di rumah itu boleh karena namanya jamak lil hajah. Hujan saja, Bapak dan Ibu boleh sholatnya digabung itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau qashar itu orang harus bepergian. Di rumah tidak boleh mengqashar sholat. Ya, itu dasarnya surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kamu bepergian boleh kamu atau wajib bagi kamu untuk
mengqashar, meringkas sholat. Tapi kalau di rumah tidak boleh. Tidak boleh. Bolehnya hanya di jamak. Jamak itu kan yang dimaksud jamak adalah menjamak waktunya, bukan menjamak sholatnya. Jadi waktu sholat asar digabung dengan sholat zuhur, itu namanya jamak. Bukan sholatnya yang dijamak, waktunya. Sholatnya kan tepat. Sholat asar tetap 4 rakaat. Nah, sholat zuhur juga tetap 4 rakaat. Nah, itu waktunya digabung. Itu namanya sholat jamak sekalian. Tapi selama ini pemahaman kita kan sholatnya yang dijamak. Padahal waktunya adalah yang dijamak sekalian. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah usia lanjut 70, 75 ya dia disampaikan aja, sudah Bu, Pak, sholatnya dijamak saja. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, ini sekalian. Nah, Nabi hadisnya begini. An Ibnu Abbas qala Rasulullah jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dzhur wal asr wal maghrib wal isya bil Madinah mi fi ghairi khaufin wala matarin. Ya. Jadi Nabi di Madinah itu menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dan isya di Madinah. Apa? Bukan karena takut dan bukan karena hujan. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, mengapa beliau melakukan hal itu? Mengapa Rasulullah kok di Madinah melakukan sholat jamak zuhur, asar, maghrib, isya? Bukan karena hujan, bukan karena takut. Nah, Ibnu Abbas menjawab, beliau ingin agar tidak menyulitkan seorang pun dari umatnya. Oh gitu. Jadi Nabi mengajarkan agar beliau Nabi itu tidak mempersulit, tidak mengajarkan agama itu sulit. Maka tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nabi di Madinah bukan apa-apa, bukan karena hujan, bukan karena takut, tapi sholatnya dijamak. Apa ini disingkatkan? Arada alla yukhrija ahadam min ummatihi. Beliau ingin agar tidak menyulitkan. Ibadah itu kan manut sekalian, manut perintah, mengikuti Nabi. Contohnya Nabi. Nah itu maksudnya apa? Agar Nabi itu tidak menyulitkan seseorang. Beliau memberi contoh itu ya. Nah, ini hadisnya sekalian. Nah ini sholat dengan isyarat ya, cukup. Ya, kalau dengan duduk sholat di perjalanan ya saya sholat di perjalanan ya hanya gerak saja sekalian. Sholat dengan duduk, gerakan matanya sama gerakan anggota tubuhnya itu dengan isyarat sekalian. Nah, jadi di sini Nabi mengajarkan apalah sholatlah kamu dengan berdiri. Ya, jadi sholli qa'iman. Fa illam tastati fa qaidan fa illam yastati fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak mampu maka dengan duduk. Dan jika tidak mampu maka dengan berbaring pada sisinya. Miring sekalian ya, miring itu. Jadi boleh saja itu. Ini dasarnya hadis Nabi ya, riwayatnya Muslim sekalian. Jadi apa yang kita kaji itu mesti harus ada dasarnya karena ini ibadah. Ibadah bagi yang lansia sekalian. Nah sekarang puasa sekalian. Sudah jam 5:30. Besok dilanjutkan Pak ya? Nah, ini subuhnya marahi jam 4 deh. Sudah 5:30. Nah jadi ini besok kita lanjutkan. Ini masih ada puasa. Kemudian masih ada masih ada zakat, masih ada haji. Ini kalau masih ada haji dan umroh. Ini kalau dilanjutkan ada badal haji seperti apa? Nanti kita lanjutkan pada bulan depan aja nggih. Ini sampai sholat dulu. Nah, ini hadisnya panjang sekali. Bapak dan Ibu sampai di sini silakan yang akan bertanya silakan yang mau bertanya. Ada satu lagi Pak, silakan Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali Pak. Jadi kalau mau sholat jamaah, orang sudah yuswa, usia lanjut, kemudian mau tayamum cuma sekali, karena itu kan waktunya di jamaah. Tapi nanti kalau mau sholat maghrib dan sholat isya, tayamum lagi. Jadi hanya untuk satu event ibadah. Lah, duhur dan asar itu kan satu kali, hanya waktunya di jamak sekalian. Nah, oleh karena itu tayamumnya cukup sekali sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu bepergian naik pesawat umroh atau naik bis perjalanan panjang, ya. Saya kemarin di Eropa itu kan perjalanan panjang sekali. Ya sudah, sholatnya sambil duduk, kemudian tayamum itu saja. Tayamum sekali bisa digunakan untuk itu kan sholatnya memang duhur dan asar, tapi aktivitas ibadahnya kan hanya sekali. Nah, maka itu cukup dilakukan sekali. Nah, nanti kalau mau jamak maghrib dan isya, tayamum lagi. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini karena materinya ibadah. Ini ibadah bukannya ibadah hanya kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tadi baru sampai sholat sekalian ya. Besok kita sambung pada pertemuan berikutnya. Soalnya makanya di kayak KKB, di sok KKB lali KB. Nah, jadi ini sebagian saja, besok kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya sekalian. Bapak dan Ibu, mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita jadi hambanya yang sehat dan berakhir dengan husnul khotimah. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ibtigha'an limardatillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati was sab'il mathani an taftaha lana bikulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mikhnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dhairin innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu Muhammadin abdi wa rasulna bil ummi wa ala ali wa sahbihi wa salam tasliman bi qadri azamati dzati fi kulli waqtin wa hinin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita bermanfaat. Mari kita akhiri, kita tutup kajian kita bersama dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.